Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika orang-orang ditanya, mengapa engkau berbuat baik? Akan ada beragam jawaban yang akan kita dengar, Saudara. Misalnya, Saudara, ada yang berkata, oh, saya berbuat baik supaya saya suatu hari nanti mendapatkan kebaikan atau imbalan atau mendapatkan balasan atas perbuatan baik yang saya berikan. Atau mungkin juga ada yang berkata, oh, supaya amalan baik yang saya lakukan ini moga-moga suatu hari nanti ketika ditimbang, amalan baik saya ini lebih berat. Atau mungkin juga ada yang berkata, oh, supaya saya mendapatkan penghargaan sebagai warga atau jemaat yang baik. Atau mungkin juga ada yang berkata gini, oh, saya mau melakukan perbuatan baik supaya saya mendapatkan keselamatan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh worldview-nya. Seperti tadi contoh perbuatan baik. Perbuatan baik itu dipengaruhi oleh worldview, yaitu cara pandang seseorang akan segala sesuatu. Saudara, di dalam Christian worldview, cara pandang kita itu dipengaruhi oleh apa yang Alkitab katakan. Alkitab itu menjadi sumber pedoman untuk kita melihat segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan, Paulus katakan tujuan daripada pengajaran yang diberikan kepada kita, supaya kita memperoleh cara pandang yang benar, supaya kita juga boleh punya pertumbuhan iman yang benar, supaya kita juga boleh melihat setiap hal yang ada di dalam dunia ini atau yang ada di dalam sekitar kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan atau di dalam studi kita melihat dengan cara pandang bagaimana Tuhan mau kita bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita butuh pengajaran yang benar, Saudara, supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan yang semakin dalam. Melalui pengenalan yang semakin dalam akan menolong kita untuk bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus dan membuat kita boleh mengasihi Tuhan. Saudara, Paulus katakan di dalam bagian ini ada 3 hal yang akan terjadi, saudara, ketika kita mendapatkan pengajaran yang benar. Yang pertama akan muncul kasih, saudara. Saudara, akan muncul kasih di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Yohanes 13 ayat 35 Tuhan Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pengajaran yang benar akan menolong kita atau menimbulkan kasih yang membuat kita belajar untuk mengasihi, mempraktekkan kasih itu di tengah komunitas orang-orang percaya atau bahkan di luar sana. Sehingga ketika orang lain melihat hidup kita, orang lain bisa melihat kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Berikutnya, saudara, Paulus katakan adalah ada hati nurani yang murni. Saudara, hati nurani yang murni ini adalah satu kemampuan untuk menilai diri sendiri yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga kita menjadi peka untuk mengetahui ini perbuatan dosa dan ini perbuatan yang benar. Ada hati nurani yang memberikan kepekaan dan ketidaknyamanan ketika kita akan melakukan dosa. Supaya kita kecenderungannya adalah melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara, yang ketiga adalah akan muncul iman yang tulus ikhlas. Maksudnya adalah ketika kita berada di dalam situasi kehidupan yang tidak baik-baik saja atau tidak mudah, kita sedang menjalani situasi yang sulit, saudara, kita tetap dapat mempercayai penyertaan Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak melihat pertolongan Tuhan, kita tetap bisa mempercayai Tuhan. Meskipun mungkin kita tidak melihat tangan Tuhan itu, tapi kita tetap dapat mempercayai penyertaan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh indah, saudara, ketika kita mendapatkan pengajaran yang benar
menolong kita melihat segala sesuatu dari kacamata firman Tuhan, dari kacamata apa yang Tuhan perkenankan. Atau juga saudara, ketika kita mendapatkan pengajaran yang benar, akan ada 3 hal yang akan kita dapatkan. Kasih yang akan muncul. Lalu kemudian yang berikutnya hati nurani yang murni. Dan yang ketiga adalah iman yang tulus ikhlas. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan, kelompok shine, atau bahkan juga pertemuan-pertemuan lainnya saudara. Kita membutuhkan pengajaran yang benar, Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Biarlah kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam pengajaran yang benar, sehingga kita punya Christian worldview, melihat segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, tolong kami, beri kerinduan kepada kami Tuhan, supaya kami rindu untuk mencari akan firman-Mu, kebenaran itu, sumber kebenaran daripada Alkitab yang menolong kami memiliki cara pandang di dalam segala sesuatu, sehingga perilaku kami, pikiran, perkataan dan perbuatan kami itu boleh selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kehidupan kami ini Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan orang boleh datang kepada Engkau Tuhan, karena mereka boleh melihat hidup kami ini adalah memancarkan kasih Tuhan. Mereka boleh melihat Kristus hidup di dalam hidup kami. Tuhan, berkati untuk setiap kami semua Tuhan hari ini, ketika kami akan studi, ketika kami akan bekerja, berkati kami di dalam keluarga kami, atau bahkan mungkin Tuhan, kalau hari ini kami punya pergumulan dan kesulitan, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.